Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Amalia, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 12, Kelompok 4, NDH 31, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pelayanan publik yang berkualitas bebas KKN di rumah sakit. Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip dalam pelayanan publik ada 9. Yang pertama, partisipatif. Partisipatif artinya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Contoh perilaku pelayanan prima di rumah sakit. Di antaranya, menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi, mengucapkan terima kasih. Dan berhubung rumah sakit tempat kerja saya ini merupakan rumah sakit yang berbasis syariah, maka kami juga menerapkan membaca doa sebelum dan sesudah melakukan tindakan terhadap pasien, mengingatkan waktu sholat, dan mengadakan kegiatan bimbingan rohani untuk pasien biasanya setiap pagi hari. Pelayanan publik yang berkualitas diantaranya harus bebas dari KKN. Apa itu KKN? KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh KKN yang berpotensi dapat terjadi di rumah sakit diantaranya yang pertama, pelayanan kesehatan dikomersialkan. Biaya pelayanan kesehatan semakin lama semakin tak terjangkau, terutama bagi kaum miskin.
Pelayanan kesehatan secara otomatis membuat segmen pasar berdasarkan kemampuan ekonomi. Misalnya, puskesmas untuk kalangan kurang mampu, poliklinik atau RS kecil untuk kalangan menengah, dan RS bertaraf internasional untuk kalangan atas. Padahal tidak ada segmentasi pasar ketika berbicara pelayanan kesehatan. Yang kedua, dokter kadang menjadi saluran promosi dari obat-obatan produksi perusahaan farmasi tertentu. Akibat dari tindakan ini, perusahaan farmasi menghitungnya sebagai biaya promosi yang kemudian dimasukkan ke dalam biaya produksi obat-obatan, sehingga biaya produksi menjadi tinggi, harga obat menjadi mahal, dan semuanya menjadi beban pasien. Yang ketiga, memberikan keterangan dokter yang tidak sebenarnya untuk berbagai keperluan, misalnya seperti surat keterangan sakit untuk cuti sakit padahal orang tersebut tidak benar-benar sakit, dan sebagainya. Yang keempat, manipulasi data klaim tarif pasien. Misalnya, kita meminta atau membawa obat di apotik untuk ke rumah untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga yang sakit, dan obat-obat tersebut dimasukkan ke dalam klaim tarif pasien di rumah sakit, padahal obat tersebut untuk keperluan kita pribadi. Yang kelima, menuliskan resep obat dengan merek tertentu. Karena sebelumnya telah ada perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis dengan perusahaan farmasi bahwa adanya imbalan atau komisi atas penggunaan obat dari perusahaan tersebut. Sehingga dokter bersangkutan seolah-olah menjadi penjual obat atau alat kesehatan dari perusahaan tertentu, termasuk mempromosikan obat atau alat kesehatan dari perusahaan tertentu tersebut. Yang keenam, mendahulukan antrian keluarga atau teman, baik dengan atau tanpa embel-embel uang. Dan yang terakhir, rekrutmen karyawan dengan jalur orang dalam. Upaya-upaya pencegahan KKN yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama dengan transparansi, sistem akuntansi dan pelaporan penggunaan dana, baik dana bantuan pemerintahan, donor, maupun dana yang dihasilkan dan dikelola oleh pelayanan medis dalam setiap strata, klinik terkecil sampai dengan rumah sakit bertaraf internasional, sehingga pertanggungjawaban pelayanan medis dapat terukur. Yang kedua, pengawasan lebih ditingkatkan. Pengawasan pada tingkat pusat dan daerah lebih ditingkatkan, yang dilakukan baik dari Depkes sendiri maupun dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga khusus yang bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi kerja dan kinerja pelayanan medis dan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya asuransi kesehatan dan perusahaan farmasi. Yang ketiga, keterbukaan informasi. Memang pada prinsipnya dokter adalah yang menyimpan rekam medis, tetapi isinya adalah milik pasien. Tetapi dalam prakteknya, pasien sulit sekali mendapatkan rekam medis dari pihak pelayanan kesehatan dengan berbagai alasan. Upaya ini patut dilakukan agar masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat mengerti dan mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan pelayanan kesehatan. Yang keempat, role model. Perlu adanya upaya-upaya yang maksimal terutama bagi pihak profesional di bidang pelayanan kesehatan untuk memberikan contoh yang baik dengan menjaga attitude. Untuk itu, peningkatan pemahaman tentang etika semua tenaga medis kesehatan sangat diperlukan. Yang kelima, sistem manajemen mutu yang seragam antar institusi pelayanan kesehatan. Hal ini diupayakan agar adanya kesamaan cara pandang mengenai bagaimana prosedur dan tata cara penanganan pelayanan medis sampai dengan pengadaan barang dan jasa yang kadang sensitif atau rawan korupsi. Yang terakhir, adanya keterbukaan antara institusi pelayanan kesehatan, dokter, dan perusahaan farmasi berkaitan dengan pengadaan obat-obatan yang akan digunakan atau diberikan kepada pasien. Paling tidak, pasien mengerti obat yang dipakainya berdasarkan informasi yang valid, baik dari dokter, pihak institusi pelayanan kesehatan, maupun dari perusahaan farmasi dengan cara-cara yang wajar dan informatif, dan bukan dengan slogan maupun promosi berlebihan. Sehat negeriku tanpa KKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.